Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 Mekah dan kelas 6 Madinah? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya ya, meskipun masih belajar di rumah. Pertemuan kali ini Mister akan membahas tentang bab terakhir ya, yaitu bab 14 tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi ini ya, ceritanya sudah tercantum di dalam Al-Quran ya. Begitu dahsyatnya cerita ini ya, sampai Allah sendiri mencantumkan kisah ini di dalam Al-Quran. Baik, kalian buka bukunya halaman 166. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi dan Raja Kejam ya. Sebagaimana yang Mister telah jelaskan ya, bahwa kaum Bani Israel adalah kaum di mana ketika mereka berada di tengah-tengah kerasulan ya, seperti kerasulan Nabi Musa dan kerasulan nabi-nabi yang lain gitu, mereka akan taat ya. Tapi ketika rasulnya itu sudah tiada atau sudah meninggal, mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama di sini juga orang-orang Nasrani pengikut Injil sepeninggalan Nabi Isa alaihissalam semakin durhaka dan kembali menyembah berhala. Pada saat itu ada seorang raja ya, rajanya yang bernama Dikianius atau Decius ya, 249 sampai 251 Masehi ya. Sang raja ini sangat kejam ya, kejam sekali, bahkan memaksa rakyatnya untuk menyembah kembali berhala seperti dirinya menyembah berhala. Dia selalu berkeliling ke wilayah kerajaan untuk memastikan apakah rakyatnya sudah menyembah berhala atau belum. Jika ditemukan ada satu yang tidak menyembah berhala, maka sang raja tersebut akan menyiksanya, bahkan bisa sampai dibunuh. Nah, kala itu ada 7 orang pemuda yang masih taat kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan tidak mau menyembah berhala. Kemudian mereka ditangkap oleh pasukan Raja Dikianius atau Decius. Dibawalah mereka menghadap raja untuk diadili. Raja kejam berkata, "Mengapa kalian tidak mau menyembah sesembahan seperti umumnya dilakukan penduduk negeri ini? Sekarang kalian boleh pilih, menyembah sesembahanku atau mati," kata raja tersebut ya. Kemudian salah satu dari 7 pemuda berkata, "Kami sudah mempunyai Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kami tidak mau menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah padamu, aku mau diapakan saja." Mereka ketujuh pemuda ini sudah kuat sekali imannya ya, bahkan tidak takut lagi mau disiksa ataupun dibunuh ya. Tapi tidak seperti biasanya, raja menyurutkan amarahnya ya, dan berkata, "Aku suka kalian. Oleh karena itu, pikirkanlah kembali sikap kalian itu. Jika sudah tenang dan berubah pikiran, menghadaplah kepadaku. Tetapi jika saat itu sudah usai waktunya, sudah ditentukan kalian masih berkeras juga, kalian akan binasa." Artinya binasa di sini akan dibunuh ya. Jadi dengan ketujuh pemuda tersebut, raja menyurutkan amarahnya, tidak langsung marah, tidak langsung menyiksa ya, tetapi diberi kelonggaran ya, diberi waktu untuk berpikir ya, supaya mereka ikut menyembah kepada berhala ya. Nah, mereka dilepas dari tangkapan ya, pergi meninggalkan kota kerajaan. Kesempatan itu digunakan 7 orang pemuda untuk bermusyawarah atau berunding. Akhirnya mereka sepakat untuk berlindung di gua Gunung Yanzalus ya. Nah, adapun nama-nama pemuda tersebut di sini dijelaskan. Yang pertama Maksal Mina ya, yang kedua Martinus, yang kedua Kastunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika ya. Itu ya ketujuh pemuda tersebut ya. Setelah mereka membawa bekal secukupnya yang ditampung oleh seorang yang bernama Tamlika, berangkatlah mereka ke gua ya. Nah, mereka inilah nanti yang disebut dengan Ashabul Kahfi ya.
Mereka menyelamatkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melarikan diri dari kekejaman raja tersebut ya. Kisah para pemuda tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Kahfi yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Surat Al-Kahfi ayat 13 sampai 14. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Itu ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 13 ya. Yang kedua, kisah Ashabul Kahfi dan anjing ajaib ya. Baiklah anak-anak, setelah mereka membawa bekal yang cukup, kemudian mereka pergi meninggalkan desa kediamannya menuju gua. Adapun mengenai letak gua tersebut, ada yang berpendapat bahwa lokasi gua tersebut berada di Yordania ya, di perkampungan Ar-Rajib, atau dalam Al-Quran disebut dengan Ar-Rakim ya, yang berjarak 1, kilometer dari kota Abu A'landa, dekat kota Amman, Yordania. Nah, di tengah perjalanan menuju gua, mereka diikuti seorang anjing yang terus-menerus mengikuti mereka ya. Mesti sudah diusir berkali-kali. Nama anjing tersebut adalah Kitsmir ya. Nah, ini salah satu anjing yang nantinya masuk surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi ya. Anjing itu berkata, aku senang kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nanti aku akan menjadi penjaga saat kalian tidur ya. Nah, terkejutlah mereka nih dengan keadaan yang drama ini ya. Anjing yang diusir ternyata bisa bicara sebagaimana bicaranya orang-orang pada umum. Ya, jadi anjing tersebut bisa bicara ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anjing tersebut diperbolehkan ikut ya. Mereka pun menetap di gua selama berada di gua. Setiap hari pemuda yang bernama Tamlika harus mengendap-endap turun ke kota ya, terdekat untuk mencari makan. Begitulah hari-hari yang harus mereka jalani penuh dengan penderitaan. Siang dan malam mereka berdoa, berpuasa dan wirid. Begitulah keadaan para pemuda yang menyelamatkan keimanan dan tauhid mereka. Nah, bagian yang ketiga, bagian C, kisah Ashabul Kahfi dibuat tidur oleh Allah ya, atau tertidur selama lebih dari 3 abad ya. 3 abad berarti 300 tahun ya. Di kisah Ashabul Kahfi ini, kalian ingat ya bahwa kisah Ashabul Kahfi ini terjadi setelah meninggalnya atau setelah berpulangnya Nabi Isa alaihis salam ya. Jadi pada zaman Nabi Isa sudah selesai nih, berarti masa sebelum Nabi Muhammad ya. Nah, kisah Ashabul Kahfi tertidur selama lebih dari 3 abad atau 300 tahun ya. Kembalinya raja tersebut dari ibu kota, sang raja kejam tersebut mencari 7 pemuda tersebut ya. Raja memerintahkan pasukannya untuk menangkap para pemuda tersebut. Saat pasukan tiba di gua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ke-7 pemuda itu tertidur dengan nyenyaknya. Tak bergerak sedikit pun, seperti sudah meninggal. Hal tersebut dilaporkan pasukan pengejar kepada raja. Kemudian raja memerintahkan agar gua tersebut dijadikan kuburan bagi para pemuda tersebut. Jadi menyangkanya 7 pemuda itu sudah meninggal, padahal Allah buat tidur ya selama 300 tahun ya, begitu lamanya ya, begitu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan
manusia dibuat tidur 300 tahun tapi masih hidup ya, tidak meninggal ya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya raja tersebut menutup gua tersebut ya, ditutup guanya ya, dianggap sebagai kuburan bagi 7 pemuda tadi ya. Ternyata kejadian tersebut dicatat oleh 2 orang pemuda yang masih kerabat Raja Decius ya. Mereka yang bersimpati kepada ketujuh pemuda di papan timah ya, dicatat kisahnya ya. Kejadian yang dialami oleh pemuda-pemuda itu ya pada sebilah papan timah. Lalu saat ikut dalam pengejaran ke gua, papan papan timah itu diletakkan di samping ketujuh pemuda yang tertidur ya. Pada pemuda yang simpati pada para pemuda tersebut dikenal sebagai Ashabul Rakim ya, pemilik papan timah ya. Jadi kalau yang di gua namanya Ashabul Kahfi, jadi yang menceritakan kisah tersebut di papan timah namanya Ashabul Rakim ya, pemilik papan timah. Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka dalam waktu yang lama ya. Salah seorang dari mereka Maksal Mina bertanya kepada temannya, berapa lama kita tidur? Mereka nggak sadar ya kalau tidur selama 300 tahun ya. Teman-temannya menjawab dengan perkiraan karena sama-sama tidak tahu, mungkin sehari ya atau setengah hari ya. Jadi mereka itu merasa tidurnya itu hanya setengah hari atau 1 hari, padahal Allah telah tidurkan selama 300 tahun ya. Karena merasa lapar, mereka meminta Tamlika, salah satu Ashabul Kahfi, untuk turun ke kota ya. Yang biasa turun ke kota yaitu Tamlika ya, membeli makanan seperti biasa. Saat Tamlika di pasar, dia kebingungan, bingung sekali ya dengan melihat suasana yang sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya, dengan hari biasanya ya. Lebih terkejut lagi ketika akan membeli makanan, si penjual kaget bercampur heran ya, mengatakan bahwa uang yang dibawa Tamlika sudah kuno ya, karena emang 300 tahun kemudian ya, berarti uangnya sudah kuno ya, sudah tidak berlaku lagi. Tamlika kemudian diajak orang-orang pasar untuk menghadap raja ya. Semula Tamlika tidak mau nih, karena menyangka kalau rajanya masih raja yang dulu ya, raja yang kejam, padahal rajanya sekarang adalah raja yang baik ya. Tamlika bersedia ya menghadap raja walaupun kebingungan ya. Setelah bertemu sang raja, ternyata bukan Decius yang dahulu yang kejam ya, tapi seorang raja yang soleh bernama Baidarus ya. Nah, kemudian Tamlika menceritakan tentang dirinya dan teman-temannya. Seketika terkejutlah seisi istana ya, kaget, wah ternyata kekuasaan Allah sangat luar biasa ya. Raja Baidarus yang kemudian menyebar beritanya ke seluruh negeri ya. Raja Decius diceritakan sudah meninggal 309 tahunan ya. Berarti tahun yang lalu. Jadi Tamlika dan kawan-kawan tertidur di gua selama itu ya, selama 309 tahun. Peristiwa itu menjadikan penduduk negeri semakin bertambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit kisah tentang Ashabul Kahfi ya. Sebenarnya kisahnya banyak ya. Bahkan pernah ada difilmkan pada saat bulan puasa beberapa tahun yang lalu, itu ada kisah tentang Ashabul Kahfi ya. Kamu boleh lihat di YouTube ada di mana ya, tentang kisah Ashabul Kahfi. Ini kisah yang sangat menarik sekali ya, karena kisahnya itu oleh Allah sendiri dicantumkan dalam Al-Quran ya. Baik, Mister bacakan rangkumannya. Di Rumania, yang pertama di Rumania, ketika orang Nasrani pengikut Injil sepeninggalan Nabi Isa semakin durhaka dan kembali menyembah berhala, memerintahlah seorang raja yang bernama siapa? Decius atau Decius ya, 249 sampai 251 Masehi ya. Sang raja memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala ya. Yang kedua, Ashabul Kahfi artinya pemilik gua. 7 orang pemuda yang mendapatkan petunjuk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung di dalam gua ya. Nah, letak gua tersebut yaitu di Yordania ya, di perkampungan Ar-Rajib ya, atau kalau dalam Al-Quran disebut Ar-Rakim ya. Nah, di tengah perjalanan menuju gua mereka diikuti seorang anjing yang bernama Kitmir ya. Yang terakhir, saat pasukan Raja Decius tiba di gua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketujuh pemuda tersebut dalam keadaan tidur ya, sehingga mereka menganggap bahwa mereka sudah meninggal ya. Kemudian guanya ditutup oleh raja tersebut, dijadikan sebagai kuburan. Nah, itulah kisah
Ashabul Kahfi ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan hikmah dari pelajaran ini ya. Cukup dari Mister, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.